Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi. Berikut ini adalah video tentang pembelajaran selanjutnya. Silahkan diamati, dipelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yakni kerajaan maritim bercorak. Yang pertama adalah kerajaan Kutai. Oke, saya tidak akan menjelaskan kenapa kerajaan ini berdiri dan lain sebagainya karena sudah dibahas pada kelas 10 dahulu. Jadi kenapa kerajaan ini disebut maritim saat itu? Pada saat masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai ini mencapai zaman keemasan. Kerajaan Kutai ini yang diperkirakan menjadi tempat singgah jalur perdagangan internasional yang melewati Selat Makassar, melewati Filipina dan Cina. Sehingga sumber perekonomian kerajaan Kutai ini berasal dari kegiatan perdagangan. Selain itu, kerajaan Kutai ini juga memiliki dan melakukan upacara-upacara suci yang dibuktikan dalam prasasti Yupa ini. Next ya. Kemudian ke kerajaan Tarumanegara. Kenapa kerajaan Tarumanegara ini dikatakan sebagai kerajaan maritim saat itu? Yakni pada prasasti Tugu, Raja Purnawarman pernah membuat pembangunan irigasi dengan cara menggali saluran sungai kurang lebih sepanjang 6.122 tombak atau sekitar 11 km yang kemudian disebut sebagai Sungai Gomat. Selanjutnya yakni Kerajaan Sriwijaya. Kenapa Kerajaan Sriwijaya ini dikatakan sebagai kerajaan maritim? Nah, kita tahu Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan Buddha yang terbesar. Nah, menurut prasasti Kedukan Bukit, Raja Sriwijaya yang bernama Dapuntahiang berhasil menaklukkan daerah Minangtamwan yang diperkirakan saat itu adalah daerah Jambi. Letak Sriwijaya yang cukup strategis yang mendorong interaksi antara Sriwijaya dengan kerajaan di luar Nusantara seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Kola dari India. Sriwijaya juga melakukan hubungan baik dengan pedagang-pedagang dari Tiongkok yang sering singgah saat itu. Perluasan daerah kekuasaan ini yang mendorong perekonomian kerajaan menjadi maju. Kerajaan Sriwijaya ini memang muncul setelah munculnya kota-kota perdagangan saat itu. Wilayah perairan timur Sumatera merupakan wilayah yang sangat ramai saat itu. Hal ini dikarenakan wilayah tersebut menjadi salah satu jalur perdagangan kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di Sungai Musi, Palembang. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini pada masa pemerintahan Raja Kertanegara, Singasari ini mengalami masa kejayaan. Di bawah pemerintahannya dilakukan yang namanya Ekspedisi Pamalayu. Ingat, Ekspedisi Pamalayu pada tahun 1275 sampai 1286 Masehi. Dengan tujuan yakni untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan melemahkan kerajaan Sriwijaya saat itu. Jadi ekspedisi Pamalayu itu adalah suatu usaha yang dilakukan Kertanegara ya, melalui jalur laut yang bertujuan untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah kerajaan Singasari untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan melemahkan kerajaan Sriwijaya juga. Jadi sepertiga wilayah Nusantara atau sepertiga wilayah Indonesia ini terdiri dari bentangan perairan, mulai dari laut hingga danau dan sungai. Secara khusus, laut ini memiliki peranan penting dalam dinamika politik dan masyarakat di Indonesia saat itu. Dari sudut pandang masa kini, laut tidak lagi dipandang sebagai pemisah daratan atau pulau-pulau, tetapi lebih sebagai pemersatu. Selain itu, laut merupakan urat nadi penting dalam komunikasi antar tempat di Nusantara itu. Jadi, tidak bisa dibantahkan lagi bahwa sesungguhnya Indonesia ini terlahir sebagai negara maritim berdasarkan fakta-fakta sejarah dan bukti-bukti sejarah, utamanya pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.